kita kan harus bisa memilah-milah antara perasaan dan juga masalah hukum. Ya, disinilah kita bicara mengenai masalah yang namanya itu keadilan dan kepastian hukum. Ya. Itu terkait dengan pledoi yang mereka bacakan sendiri di majelis hakim kemarin tentang keberatan dia dituntut sekian tahun karena dia punya anak dan tidak bisa menafkahi, tergugah nggak Bang? Atau seperti apa? Kita kan harus bisa memilah-milah antara perasaan dan juga masalah hukum. Ya, disinilah kita bicara mengenai masalah yang namanya itu keadilan dan kepastian hukum. Ya, kalau bicara mengenai masalah rasa itu pasti bicara mengenai masalah keadilan. Ya, apakah tergugah apa tidak kan begitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian kita selalu membawa perasaan kita dan kemudian mengabaikan kepastian hukum, ini juga nggak benar. Jadi maka di sini kita minta kebijaksanaan daripada majelis hakim untuk memadukan antara yang namanya kepastian hukum dan juga keadilan. Ini bicara masalah rasa tadi itu. Nah, jadi kalau namanya pembelaan pasti semua orang akan membela dirinya dengan cara yang seperti itu, ya. Saya kira wajar, semua orang pasti akan menggunakan hal-hal apa yang mereka anggap bisa menjadi nilai tawar dalam posisinya mereka sebagai orang yang dituntut untuk menggugah perasaan hakim agar hakim bisa melihat dari sisi humanisnya, kemanusiaannya, ya, seperti misalnya anak dan mungkin juga hal-hal yang lain, ya, atau misalnya berita acara, kan saya dengar seperti itu ya, berita acara nggak ditandatangani. Nah, jadi saya juga mau sampaikan terkait dengan masalah berita acara yang nggak ditandatangani itu memang alat bukti yang sah itu dalam persidangan itu kan bukan berita acara. Memang berita acara itu adalah suatu formalitas, suatu pemberkasan yang jadi dasar untuk disidangkannya seseorang. Tapi nanti kemudian itu akan bisa berubah, ya, semuanya akan didasarkan pada keterangan para saksi atau terdakwa dalam persidangan yang dibahas sumpah. Itulah alat buktinya. Jadi kalau memang misalnya ada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang kita sampaikan dalam BAP, kita boleh cabut, kita boleh ganti dengan keterangan dalam persidangan. Jadi itu sudah tidak bisa lagi dijadikan dasar BAP misalnya, karena sudah ada pemeriksaan dalam persidangan di bawah sumpah, itu yang dijadikan dasar. Tapi yang paling pasti adalah karena ini bicara mengenai masalah tentang didistribusikannya suatu tayangan, satu video sehingga dapat diakses oleh orang lain dan muatannya itu mencemarkan nama baik seseorang, dengan diputarkannya video kemarin itu dalam persidangan, saya kira itu sudah jelas, ya. Kalau mengenai masalah ada sebagian orang bilang itu masa begitu aja tersinggung misalnya. Loh, kalau menurut beberapa pakar, ya, dan jurisprudensi, dan saya sependapat, ya, dengan pakar tersebut, ya, bahwa ukuran daripada seseorang itu sudah tercemar nama baiknya atau sudah merasa tercemar dirinya atau belum, itu adalah ketika dia sudah merasakan dia malu, itu sudah terpenuhi. Jadi ukurannya bukan ukuran orang banyak, tapi ukurannya adalah ukuran orang yang dikenai akibat dari penghinaan atau pencemaran itu. Nah, jadi kalaupun memang misalnya kemudian mau diuji lagi lebih jauh secara bahasa, misalnya terminologis, ketika ada saksi ahli bahasa, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau menurut saya kembali lagi kepada konteks hukumnya, ukuran daripada seseorang itu sudah tercemar apa tidak, ada suatu muatan informasi atau apapun, itu ukurannya bukan publik, tapi ukurannya diri mereka sendiri. Karena tentu orang lain nggak akan merasa tercemar dan pendapatnya bisa berbeda-beda karena bukan mereka yang dikenai akibat daripada tayangan itu, dari pernyataan itu, tapi orang yang bersangkutan itu dia kalau dia merasa sudah malu itu sudah terpenuhi. Jadi dengan kondisi dan fakta-fakta yang seperti ini, saya harapkan majelis hakim juga memutus dengan arif dan bijaksana yang tanpa juga mempertimbangkan perasaan daripada korban, ya, sehingga hukuman itu memang hukuman yang patut membuat jerah seseorang agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan kemudian bagi si korban sendiri dia merasa bahwa hak-haknya dia sebagai korban itu dibela oleh putusan tersebut. Saya kira seperti itu.